Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, yang senantiasa mencurahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah sampai detik dan hari ini Allah masih mempercayai kita, memberikan kesempatan panjang umur, sehat dan kekuatan iman, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka ta'abudi, dalam rangka taat kepada Allah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda kita Sayyidul Mursalin Al-Mustafa Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah salat Jumat, khatib mengajak diri khatib dan seluruh jamaah, marilah kita manfaatkan kesempatan yang Allah anugerahkan, yang Allah titipkan, untuk senantiasa menguatkan iman kita, meningkatkan ketaatan kita dengan takwa yang sesungguhnya, dan menjaga diri kita agar tidak meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah singkat ini khatib mengajak diri dan seluruh jamaah, paling tidak kita merenungkan diri kita untuk mempersiapkan satu kejadian yang pasti akan terjadi kepada setiap manusia. Sebuah kejadian yang menjadi gerbang awal kehidupan akhirat meninggalkan dunia, yakni kematian. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang melupakan bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Padahal banyak saudara-saudara kita yang sakit, yang tidak sakit, yang ada asbab secara lahiriah, juga ada yang tidak memiliki asbab secara lahiriah. Tapi ternyata semua meninggalkan kita semua. Semuanya kembali kepada Allah yang dikatakan al-maut. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan khutbah singkat ini khatib mengajak agar kita merenung bagaimana kita mempersiapkan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Karena yang terpenting yang kita harus catat dan garis bawahi, bahwa kematian itu sebuah kepastian, tidak ada satupun yang tidak akan meninggal dunia. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa diketahui kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Oleh karenanya banyak hal yang harus kita siapkan, tapi paling tidak dalam kesempatan ini 3 hal yang harus kita siapkan. Apa di antara yang 3? Yang pertama, lakukan amal yang terbaik. Lakukan amal yang terbaik. Jangan sampai banyak orang yang hidup di dunia ini justru mengkufuri Allah. Dia merasa takut dengan duniawi, bukan takut oleh Allah. Padahal Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, yang berbunyi a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum
Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya kaifa takfuruna billah, kenapa kalian mengkufuri Allah? Kata Allah, kok berani kalian mengkufuri Allah? Padahal setiap manusia ini yang hidup sekarang, dulu kita itu mati. Kuntum amwata fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kita dan kita hidup di dunia ini. Yang mengemban amanah, punya tugas untuk ta'abudi, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu yang jadi permasalahan, kenapa kita harus mempersiapkan untuk menyongsong hari akhirat? Hari kehidupan kita setelah mati. Karena kita sekarang sedang hidup, summa yumitukum, lalu akan Allah matikan. Jadi kita mati oleh Allah, kita mati bukan oleh peluru, mati bukan oleh golok, mati bukan karena virus dan penyakit. Itu hanya asbab secara syariat, tetapi hakikatnya yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita takutkan bukan asbab, tetapi pelakunya, pemilik kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita siapkan adalah setelah Allah menghidupkan kita, lalu Allah mematikan kita. Tsumma yuhyikum. Kalau sudah summa yumitukum, tidak ada summa yuhyikum, sudah beres. Tapi permasalahannya setelah kita mati, lalu akan Allah hidupkan. Dan apa yang akan kita siapkan untuk hidup kita setelah mati? Karena semua akan summa ilaihi turja'un, akan dikembalikan kepada Allah. Hanya Allah mengembalikan orang. Ada dua kelompok. Ada orang yang berbeda, fariqum fis sa'ir wa fariqum fil jannah. Ada kelompok-kelompok yang akan Allah masukkan ke dalam surganya, tapi juga ada satu kelompok yang akan Allah masukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, untuk itu tentunya khotib dan seluruh jamaah yang perlu kita siapkan adalah bagaimana agar suatu saat kita kembali kepada Allah, masuk ke dalam jannah Allah Rabbul Alamin. Maka poin yang pertama adalah lakukan amal yang terbaik. Karena sesungguhnya orang dan manusia yang terbaik di sisi Allah bukan manusia yang memiliki jabatan yang tinggi, bukan manusia yang kaya, bukan manusia turunan apapun. Tetapi manusia yang terbaik adalah manusia yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu adalah zat yang menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mencoba kalian, siapa di antara kalian manusia yang terbaik amalnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, ternyata manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang melakukan amal yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik, jadilah pemimpin yang terbaik, jadilah rakyat yang terbaik, jadilah tetangga yang terbaik, jadilah anak yang terbaik, jadilah siapapun kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong kematian, maka perbanyak amal yang bisa mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia. Lakukan amal-amal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain setelah kita kembali kepada Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih, yang diterima dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang insya Allah hadisnya sudah sangat populer, yang berbunyi, Ida matabnu adama, atau ida matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya. Artinya manusia yang sudah meninggal dunia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak akan menerima apapun dari orang lain. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekahtin jariyah. Manakala kita sedekah jariyah, para ulama mengatakan sedekah jariyah adalah wakaf. Dan itu akan menjadi sesuatu yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang masih ada. Dan tentu karena dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir selama kita masih ada di alam kubur, di alam barzah. Lalu poin yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang senantiasa dimanfaatkan.
Jadi apapun ilmu yang kita miliki, tentunya ilmu yang positif, maka sebarluaskanlah. Transferkanlah kepada saudara-saudara kita, bagikanlah. Karena ilmu itu laksana api, ketika kita bagikan akan semakin banyak. Dan ketika semakin banyak orang yang menerima ilmu kita, lalu mereka mengamalkan dengan sebaik-baiknya, maka tentu amal ilmu itu akan senantiasa mengalir menjadi pahala bagi pemiliknya, bagi pemilik ilmu yang menyebarkan ilmu, baik dimanfaatkan oleh dirinya ataupun dimanfaatkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah. Maka cetaklah anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar menjadi anak dan cucu yang solih dan solihah, yang tentu yad'ulah akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang terakhir, karena kita manusia biasa, maka perbanyaklah doa agar kita husnul khatimah. Doanya sangat banyak. Silahkan mau membaca doa yang tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya doa Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Atau misalnya membaca doa-doa yang dikarang oleh para ulama juga mangga. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Atau mau pakai dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang kita pahami juga mangga. Yang terpenting adalah jangan lupa kita senantiasa memohon kepada Allah, ya Rob, jadikanlah saya manusia yang husnul khatimah, yang di akhir kehidupan mampu mengucapkan kalimah thayyibah. Karena ada firman atau sabda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka dijamin oleh Allah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi asyasal Islam bisyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ta'ala ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum alal mu'anidin rabbi ikhtim lana bil khairat wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyah bi jamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana ababal khair wa ababal barakah wa ababal rizki wa ababal quwwati wa ababas salamati wa ababas sihati wa ababal jannah. Allahumma asrif anna adzab jahannam. Allahumma asrif anna adzab jahannam. Allahumma asrif anna adzab jahannam. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba'i. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba'i. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba'i. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.